Halo semuanya, balik lagi sama saya. Jadi, di video kali ini aku mau mereview sebuah buku yang udah aku baca, yaitu buku Filosofi Teras. Jadi, buku ini itu adalah buku karya Henry Manampiring. Beliau ini udah cukup terkenal sebagai seorang penulis ya. Salah satunya itu, yang paling terkenal itu karyanya ini, Filosofi Teras. Ada satu kutipan dari seorang filsuf Stoicisme yang mengatakan seperti ini. The soul becomes dyed with the color of its thought. Jadi artinya jiwa menjadi berwarna sesuai dengan warna pikirannya, kata Marcus Aurelius. Nah, jadi si buku Filosofi Teras ini penerbitnya dari Kompas, tahun terbitnya tahun 2018, jumlah halamannya ada 318 halaman, dan yang dikenal fiksi ya. Kalau ditanya kenapa aku milih buat baca buku Filosofi Teras ini sebagai buku pertama. Sebenarnya nggak buku pertama sih, maksud buku non-fiksi pertama yang aku baca paling banyak gitu loh, termasuk banyak lah segini. Walaupun aku bacanya nggak sampai tuntas. Jadi, buku Filosofi Teras ini tuh dibuat untuk mengemas sebuah filosofi stoicisme agar dapat dibaca oleh kaum Gen Z dan milenial terutama. Itu tuh supaya si filsafat stoicisme ini dapat dengan mudah dipahami gitu, terutama buat Gen Z dan milenial. Nah, dalam buku ini, Mas Henry Manampiring ini mengatakan bahwa stoicisme itu dengan tata bahasa yang mudah dipahami. Terus nggak kayak baca buku filsafat, kebanyakan di Filosofi Teras ini tuh santai sih, termasuk santai dibacanya. Kalau cuman sekedar ingin tahu stoicisme itu apa, enggak yang sampai mendalam gitu. Jadi istilahnya kalau kalian cuma mau kenalan ya sama yang namanya filsafat, filsafat ya maksudnya filsafat itu tuh ini ringan banget, mudah dipahami, enggak yang berlibat-libat seperti buku filsafat yang kebanyakan kalian bayangkan gitu. Kalau kalian dengar kata filsafat kan kayak itu tuh pasti mikir banget. Tapi di buku Filosofi Teras ini itu enggak kayak gitu. Jadi cuman iya bahasanya mudah dipahami banget deh, kayak bahasa sehari-hari. Di buku ini juga tuh dipaparin contoh di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ringkasnya sih buku Filosofi Teras ini itu adalah buku yang mengupas tentang Stoicisme, sebuah aliran filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan Romawi. Nah, melalui buku ini, Mas Henry Manampiring mengajak pembaca untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari, guna mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Nah, kalau misalnya apa ya, kalau kita dengar kata filsafat kayak berat gitu ya, tapi si stoicisme itu nggak yang gimana-gimana gitu, dia itu cuma ngasih tahu gitu kalau gimana caranya kita memandang kehidupan gitu, lebih ke kayak gitu sih, nggak yang kayak apa ya, ideologi itu enggak, dia santai banget. Nah terus isi dari buku itu ada 3 bagian ya. Yang pertama itu di buku ini pengenalan sama si stoicisme itu sendiri. Jadi di dalam buku itu menjelaskan tentang asal-usul stoicisme dan tokoh-tokoh pentingnya kayak Epictetus, Seneca, Marcus Aurelius. Nah, Mas Henry Manampiring menggambarkan bagaimana filosofi ini berkembang dan relevan sampai masa kini. Nah, terus ada prinsip dasar stoicisme juga. Di buku itu memaparkan 4 kebajikan utama stoicisme: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Nah, penulis juga menjelaskan konsep dichotomy of control, yaitu membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan gitu. Sebenarnya bukunya simpel aja sih gitu. Terus di dalam buku ini juga tuh ada survei. Jadi penulisnya ini
ketika itu dia melakukan survei dulu, ada hasil surveinya, status surveinya juga di halaman terakhir buku tuh ada kayak jumlah respondennya, berapa persen itu ada. Jadi awalnya itu diawali dengan sebuah survei ya, survei tentang kekhawatiran. Jadi itu ada kaitannya dengan si stoicisme ini sendiri. Terus ada penerapan juga nih, penerapan stoicisme dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di bagian itu kayak ngasih contoh-contoh konkret gitu, gimana si filosofi stoicisme ini bisa digunain buat berbagai tantangan hidup tuh, kayak misalnya mengelola emosi, terus menghadapi ketidakpastian gitu ya, sama memperbaiki hubungan sosial. Terus ada latihannya juga sih, latihannya tuh sebenarnya cuman kayak apa ya, refleksi diri gitu, meditasi dan menulis jurnal kayak gitu. Selama aku baca buku ini sih nggak ada yang pusing-pusing banget ya, masih bisa ditangkap sama sama diri aku gitu. Nggak, tapi sebenarnya ekspektasi aku sama buku ini tuh jauh banget. Soalnya tuh aku kan nggak tahu ya kalau filosofi teras itu tuh filsafat. Aku ngiranya padahal udah jelas di situ tuh filosofi ya. Dasar emang. Itu filosofi teras tuh aku kira tuh cuman kayak ngajarin way to life. Sama sih ngajarin way to life, cuman aku kira tuh bakal yang kayak kalau hidup tuh harus gini 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 gini. Ternyata enggak, buku ini tuh lebih ke kayak ngasih tahu ngasih penjelasan gitu loh. Kalau misalnya ada beberapa hal yang kita bisa kendaliin, ada juga yang luar kendali kita. Dan kita tuh nggak bisa memaksakan sesuatu yang di luar kendali kita gitu loh. Bener-bener ya masuk akal gitu. Nggak bisa diterima lah intinya sama apa yang pas-pasan gitu ya. Nggak yang mumet banget, nggak yang kita harus sangat-sangat amat mencerna gitu. Yang aku suka dari buku ini sih bahasanya sederhana. Dari awal video udah aku sebutin terus kalau bahasa dalam buku ini tuh sederhana banget, mudah banget dipahami. Mudah banget dipahaminya tuh sama ya, kayaknya ini cocok untuk remaja 13 tahun udah bisa baca buku ini. Terus ini tuh dia tuh relate sama kehidupan modern gitu. Jadi kan si filosofinya itu kan udah kuno gitu. Tapi Mas Henry ini bisa ngasih contoh-contoh yang relevan sama kehidupan kita sekarang gitu. Jadi kita lebih mudah buat paham sama konsepsi stoicisme ini. Gitu. Terus yang ketiga, contoh-contoh praktis gitu tuh ada banyak contohnya gitu, ada contoh nyatanya, ada latihannya gitu. Latihannya tuh kayak coba dia gini-gini gitu, bukan latihan soal gitu ya. Terus gitu aja sih. Sama paling aku juga suka sih covernya lucu gitu. Filosofi teras membangun imajinasi gitu ya, yang kita bakal mikir beda sih ya tergantung imajinasi orang ketika ngeliat gambar orang duduk di teras apa. Itu sih yang bikin aku penasaran sama si buku filosofi teras ini. Terus kalau kekurangannya itu si pendekatan yang kadang tuh selalu sederhana gitu. Jadi kalau misalnya buat orang-orang yang udah sering baca buku filsafat, ini tuh kayak hmm, terlalu sederhana gitu. Penjelasan buku ini tuh mungkin terasa terlalu sederhana dan kurang mendalam gitu. Karena emang buku ini bukan buat filsafat yang mendalam. Kalau mau yang lebih mendalam mungkin bisa ke buku-buku lain gitu yang membahas lebih spesifik tentang stoicisme ini sendiri. Terus yang kedua itu nggak ada referensi akademis yang mendetail. Jadi buku ini lebih bersifat populer dan tidak menyediakan referensi akademis yang mendetail bagi pembaca yang ingin meneliti lebih lanjut. Gitu. Tapi sesekali di dalam buku ini disebutkan kok kayak misalnya dapat sumbernya dari mana. Ada tuh saya pernah baca.
nggak spesifik kan, cuman 1-2 buku deh tuh. Jadi kesimpulannya, Filosofi Turas ini adalah buku yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin mencari ketenangan batin dan kebahagiaan melalui pendekatan filosofis gitu. Orang yang begitulah. Mas Henry Manampiring ini berhasil mengemas ajaran Stoicisme menjadi sesuatu yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buku ini juga tuh sangat direkomendasikan bagi pembaca yang ingin memperbaiki kualitas hidup dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana gitu. Jadi, apa kalau bahasa gaulnya tuh setelah baca buku ini mungkin kalian bakal lebih open minded gitu. Alah, bakal lebih open minded. Ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalian tuh lebih belajar kayak mana yang bisa gue atur, mana yang nggak bisa gue atur, mana yang gue harus pasrah, mana yang harus gue perjuangin gitu. Jadi segitu resensi buku Filosofi Teras dari aku. Terima kasih banyak.